Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian kitab Tuhfatul Atfal, kajian kitab tajwid. Kita telah memasuki pembahasan mengenai dua huruf yang bersandingan. Al-harfani al-mutajawirani, dua huruf yang bersandingan. Baik, kita langsung saja masuk kepada nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sa'iril muslimina fid dharain amin. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani. Kalau ada dua huruf bersandingan, bersebelahan, ya, dua-duanya sama persis, makhrajnya sama, sifatnya sama. Dal sama dengan dal misalnya, sin dengan sin, sama persis. Kha dengan kha gitu. Fal mithlani, maka hukumnya mithlani. Fihima, pada keduanya ahaq, lebih pantas, lebih berhak. Ya. Jadi yang pertama yang dikatakan mislani atau mislain. Ya, dua huruf yang bersandingan dihukumi mislain atau mislani. Atau diistilahkan mislani atau mislaini. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fis sifat ikhtalafa yulaqqaba. Ya. Tadi yang pertama istilahnya namanya mislan atau mislain. Sekarang yang kedua, apabila makhraj dan sifat itu berdekatan, dekat makhraj dan sifatnya, ya maka dinamai, diberikan laqab, dinamai atau diistilahkan sebagai mutaqariban atau mutaqaribain. Jadi sudah dua, pertama mislan atau mutamatsilan atau mutamattsilain, yang kedua mutaqariban atau mutaqaribain. Itu dua penamaan gitu. Kemudian yang ketiga dilanjutkan kepada nazam. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin dunas sifati. Yang ketiga, dua huruf yang bersandingan makhrajnya sama tapi sifatnya tidak sama. Ya, hukiko, maka ditetapkan oleh ulama tajwid sebagai bil mutajanisain, mutajanisaini namanya, atau mutajanisan. Ya. Kemudian summa insakan awwalu kullin fas-saghiru sammiyan. Ya, kemudian huruf yang bersandingan ini yang apabila yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, maka dinamakan shaghir. Au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabir. Atau ada kalanya dua-duanya berharokat huruf bersandingan ini, maka dikatakan sebagai kabir. Ya. Wafhamanhu bil muthul, dan fahamilah dengan berbagai contoh-contohnya. Ya, jadi kesimpulannya ada dua pengistilahan. Ya. Yang pertama, apabila dua huruf yang bersandingan dua-duanya sama persis makhraj dan sifatnya, dikatakan sebagai mutamathilan atau mutamathilain.
Yang kedua, apabila dua huruf yang bersandingan makhraj dan sifatnya tidak sama, maka namanya mutaqariban atau mutaqaribain. Yang ketiga, apabila makhrajnya sama, sifatnya berbeda, namanya mutajanisan atau mutajanisain. Ini 3 istilah pada satu sisi. Satu lagi, 3 istilah lagi di sisi yang lain adalah pertama, apabila dua huruf tersebut, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, namanya sebagai sogir. Yang kedua, apabila dua hurufnya berharokat, namanya kabir. Yang ketiga, apabila yang pertama berharokat, yang kedua sukun, namanya mutlak. Ini adalah seperti itu pengistilahannya. Yang berikutnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari dua huruf yang bersandingan yang diistilahkan dengan al-mutamathilan. Mutamathilan. Mutamathilan itu tadi hurufnya, dua huruf tersebut sama persis makhrajnya dan sifatnya. Kita akan bahas mutamathilan ini. Makhrajnya dan sifatnya sama. Nah, kemudian mutamathilan ini dibagi kepada 3. Berarti ada mutamathilan shogir, ada mutamathilan kabir, ada mutlak. Ya. Kalau mutamathilan shogir, ya, kita akan bahas satu demi satu. Kalau mutamathilan shogir adalah bertemunya dua huruf yang sama persis, makhraj dan sifatnya, ya, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Itu namanya mutamathilan shogir. Bagaimana hukum mutamathilan shogir ini? Nah, hukumnya kita membacanya dengan idgham. Contoh misalnya di surat An-Naml misalnya, huruf ba sukun pertama dengan ba berharokat. Misalnya idhab bi kitabi hadza, idhab bi kitabi hadza. Idgham dimasukkan kepada ba yang kedua. Tapi tidak ada gunahnya karena bukan huruf gunnah. Contoh lagi misalnya di surat Al-Baqarah ayat 16, fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat, tak sukun pertama, tak kedua kasrah, ti. Rabihat tijaratuhum, ya, diidghamkan. Yang ketiga contohnya misalnya huruf kaf. Kaf pertama bersukun, kaf kedua berharokat. Yudrikumul maut. Yudrik sukun, kemudian kumul maut berharokat kaf keduanya. Kita masukkan yudrikumul maut gitu. Contoh berikutnya misalnya nun sukun dan nun harokat. Min ni'matin tujza, ya, min ni'mah. Nah, karena nun itu huruf gunnah, maka kita tahan ada gunnahnya. Jadi selain diidghamkan juga digunakan. Min ni'matin tujza. Nah, itu adalah contoh-contoh al-mutamathilan as-shogir. Ya, mutamathilan shogir. Dua huruf yang sama persis, yang satu sukun huruf pertama, huruf kedua berharokat. Yaitu diidgham, dibacanya dengan idgham. Kemudian ada pengecualian. Pengecualiannya misalnya pada surat Al-Haqqah, apabila kita ingin mewasol, maka dibaca dengan saktah, maka dibaca tidak dengan idgham. Ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Ya. Maliyah halaka. Nah, tidak diidghamkan gitu, tetapi disakat. Sakat itu ya kita diam sebentar, tidak ambil nafas, terus baca ayat berikutnya. Ya, ini satu pengecualian. Itu apabila kita ingin mewasolkan. Ya, saya ulang,
Ma aghna anni maliyah halaka anni, gitu. Kemudian pengecualian apabila huruf pertamanya huruf mad, ya, maka tidak dibaca dengan idgham, gitu, tapi dibaca dengan dengan jelas madnya. Misalnya illalladzina amanu wa amilus solihat. Amanu dimadkan dulu wawunya, kemudian wa, gitu. Jadi jangan diidghamkan. Saya ulang, illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, itu seperti itu kita membaca. Kemudian juga contoh lagi misalnya alladzi yuwaswisu, tidak diidghamkan tapi dibaca mad seperti biasa. Kemudian alladzi yuwaswisu, gitu. Jadi pengecualian pertama dibaca saktah pada al-haqqah tadi ketika kita ingin wasal. Yang kedua, huruf pertama pada huruf mutamatsilain ini huruf mad, maka tidak diidghamkan. Nah, ini untuk masalah idgham mutamatsilan shogir. Mohon maaf, untuk masalah mutamatsilan shogir. Ya. Kemudian mutamatsilan kabir. Mutamatsilan kabir itu hurufnya yang dua huruf tersebut sama persis, makhrajnya yaitu, sifatnya yaitu sama persis. Nah, dua-duanya berharokat. Maka dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas. Contohnya misalnya Dzalikal kitabu la raib. Kemudian fihi hudal lil muttaqin. Fihi hu. Itu dibaca dengan izhar jelas. Fihi huda, ya. Kemudian di surat Al-Muddathir misalnya masalakakum, kakum, gitu. Contoh juga misalnya di Al-Fatihah ketika kita ingin wasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahimima, mima. Nah, itu namanya mutamatsilan kabir, dibaca dengan jelas. Nah, yang ketiga mutlak. Mutlak itu mutamatsilan mutlak itu hurufnya sama persis, ya. Dan dua huruf yang bersandingan itu huruf pertama berharokat, huruf keduanya sukun. Ya, ini kebalikan dengan shogir tadi. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Ini juga dibaca dengan izhar. Contoh misalnya sobabna, sobabna, gitu. Ba pertama harokat, ba kedua sukun, baca dengan jelas. Kemudian mamnun, ma pertama fathah, yang mim kedua sukun, baca dengan idhar mamnun, gitu. Jadi bagian yang pertama al-mutamatsilan, ada shogir, ada kabir, ada mutlak. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, mutaqariban. Mutaqariban itu hurufnya berdekatan, ya, hurufnya berdekatan, makhrajnya, sifatnya berdekatan. Ya. Ada tiga juga, ada shogir. Ya, shogir berarti huruf pertama sukun, huruf yang keduanya berharokat. Contoh misalnya huruf ta dan sa. Ta itu di lidah, disimpan di batas antara ujung gigi seri atas ini, di ujung gigi seri atas dengan langit-langit, di situ ta. Kalau sa di sini di bawah lidah ini, di bawah gigi seri ini, sa ta dekat. Nah, maka
membaca dengan idhar. Ya. Misalnya pada ayat kadzabat tha dibaca dengan jelas. Kadzabat thamudu bi taghwaha gitu. Itu di Asy-Syams. Itu contoh untuk mutaqariban yang saghir. Nah, sekarang mutaqariban yang kabir. Mutaqariban yang kabir itu dua huruf makhraj sifatnya berdekatan. Nah, dan dua huruf tersebut berharokat dua-duanya. Misalnya qaf dengan kaf. Ka di ujung lidah paling belakang itu berdekatan. Ya, misalnya min fawqikum qikum, dua-duanya berharokat qikum. Nah, dibaca dengan izhar. Yang ketiga untuk mutaqariban ini mutlak. Mutlak berarti yang pertama hurufnya berharokat, yang kedua sukun. Misalnya ta dan fa lagi, misalnya pada contoh wala yastathnun ta'ath. Nah, dibaca izhar. Wala yastathnun. Itu dibaca dengan izhar. Nah, kemudian ada pengecualian dalam masalah ini. Jadi tadi mutaqariban baik shogir atau kabir atau mutlak semuanya dibaca izhar, jelas. Kecuali dalam kasus lam bertemu ra, ya, maka diidghamkan. Misalnya pada ayat qur rabbi, qul tambah rabbi, kita baca qur rabbi wa qur rabbi. Ya. Ini pengecualian pertama. Pengecualian kedua huruf qaf dan kaf. Ya, pada surat Al-Mursalat misalnya alam nakhluqkum. Jadi alam nakhluqkum, si qafnya sudah tidak dibaca, dimasukkan ke huruf kaf. Ya, ini namanya idgham kamil, masukkan ke huruf kaf, qafnya sama sekali tidak dibaca. Alam nakhluqkum gitu. Jadi langsung ke huruf kaf. Ini pengecualian yang kedua. Nah, kemudian juga tadi kalau lam dan ra di idgham qur rabbi, tapi dalam kasus di surat Al-Mutaffifin di saktah tidak di idgham. Kalla bal rana ala qulubihim gitu. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, ini adalah pengecualian di dalam masalah mutaqariban. Kemudian yang bagian berikutnya adalah al-mutajanisan atau al-mutajanisain. Ya. Yaitu dua huruf yang bersandingan, makhrajnya sama, tapi sebahagian sifatnya tidak sama. Ya, dia dibagi tiga juga sama, ada shogir, ada kabir, ada mutlak. Shogir berarti huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Kabir dua-duanya berharokat. Mutlak huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Ya, yang shogir contohnya, ya, yang shogir ini cara membacanya dengan diidghamkan. Contohnya misalnya huruf tha dengan dha. Tha ya dengan zal itu sama makhrajnya. Tha, dha. Fi, zi, thu, zu, sama makhrajnya, cuma sifatnya tidak sama. Nah, dibaca dengan diidghamkan. Contoh yalhadzalika, yalhaz dzalika. Nah, masukkan ke huruf zal, yalhadzalik gitu. Yang kedua zal dengan dha, sama satu makhraj, dha, dha, cuma bedanya sifatnya. Kalau dha tebal.
Ya, juga dimasukkan ke huruf setelahnya. Idzalamtum, idza. Aslinya zal dulu, terus ada dha. Kita tidak idza, tapi langsung masukkan ke dha. Idzalamtum. Gitu. Kemudian yang ketiga misalnya ba sukun bertemu dengan mim berharokat. Sama maksudnya di bibir. Ba, mim. Cuma beda sifat. Maka diidgham pada contoh irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Kita tidak membaca irkab ma'ana, tidak. Tapi diidghamkan langsung ke huruf mim. Kemudian huruf ta dan to. Ta dan huruf to. Ya. Misalnya pada contoh idhammat to, hammat to. Langsung masukkan huruf to. Tidak hammat to, tidak. Tapi taknya sudah hilang, masukkan ke huruf to. Hammat to. Ya. Hammat ta'ifatan. Contoh lengkapnya seperti itu. Kemudian juga huruf ta dengan dal. Ya, ta sukun pertamanya, huruf keduanya dal berharokat, kita masukkan ke huruf dal. Athqalad. Nah, athqalad da'wa. Athqalad langsung ke dal. Atau misalnya di surat Al-Kafirun abad tum. Nah, kalau itu dal ke ta. Ya, kalau ini ta ke dal, athqalad da'wa. Kalau di Al-Kafirun dal ke ta. Abad tum, masukkan ke huruf ta. Ya. Contoh lagi dal ke ta misalnya qad tabayyana. Aslinya qad tabayyana. Ya, masukkan ke huruf ta, qad tabayyana. Gitu. Jadi tidak qad ta, langsung ke ta, qad tabayyana. Contoh berikutnya to sukun menghadapi tak berharokat. Nah, ini ada sedikit pengecualian pada contoh ini. To-nya sukun menghadapi tak berharokat, maka diidgham, tapi idghamnya naqis. Idgham naqis itu huruf to-nya masih terasa. Contohnya ahad tu gitu. Ahad tu. Masuk dulu ke to. Jadi tidak langsung ahad tu ta, tapi to-nya masukkan dulu. Kemudian ta. Tapi tidak diqalqalahkan to-nya, tidak ahadtu, tidak ahadtu. Itu namanya idgham naqis. Idghamnya tidak betul-betul keseluruhan dirubah jadi ta begitu. Dan ini adalah untuk kasus yang mutajanisan dan shogir. Sedangkan untuk mutajanisan yang kabir, dua-duanya berharokat, maka dibaca dengan izhar. Contoh pada huruf ta dengan to, as-salihati tuba, as-salihati tuba. Nah itu dua-duanya dibaca dengan jelas izhar. Kemudian yang ketiga mutlak. Mutlak itu yang huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, ya. Dibaca izhar juga. Contoh misalnya afatatma'un gitu. Afatatma'un begitu. Jadi si ta dibaca ta, to juga dibaca sukun dengan qalqalah. Afatato, tato gitu. Cuma kita perlu berhati-hati jangan sampai ditebalkan ta-nya. Afatoto. Karena kita ingin menebalkan to, taknya jadi tebal-tebal. Afatoto. Nah, tapi taknya harus tipis. Afata, baru to sukun. Afatato ma'un.
Nah, itu adalah yang disebut sebagai mutajanisan. Nah, kemudian ada tambahan, yaitu satu istilah lagi dikatakan mutabaidan. Kalau mutabaidan itu dua huruf bersandingan, tapi makhrajnya itu berjauhan, tidak sama persis, tidak berdekatan, ya, tapi berjauhan. Ya. Seperti apa gambarannya? Gambarannya misalnya sama dibagi tiga juga, ada sogir, ada kabir, ada mutlak. Yang sogir misalnya huruf ta dengan ain. Ta itu di lidah paling depan, ta. Sedangkan ain di tenggorokan tengah di sini. Jauh makhrajnya. Nah, dibaca dengan idhar. Misalnya tuliyat alaihim, tuliyat alaihim at. Nah, kemudian a gitu. Itu sogir contohnya. Jadi taknya sukun, ainnya berharokat. Kemudian kabir. Kalau kabir dua-duanya berharokat. Misalnya wa ka'san dihaqa, diha, diha. Kalau dal itu di ujung lidah, sedangkan ha di tenggorokan paling bawah di sini, jauh makhraj. Namanya mutabaidan kabir, dua-duanya berharokat. Yang ketiga mutlak. Kalau mutlak, huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, makhrajnya dua-duanya jauh. Misalnya anfusihim, anfusihim, ya. Hamzah a di sini, kemudian di depannya ada nun sukun. Nun sukun di lidah tentu saja, dan di khayshum, di hidung. Anfusihim, maka dibaca hamzahnya dengan jelas, juga nunnya karena ada fa diikhfakan, tapi aslinya kalau hubungannya antara hamzah dengan nun idhar, jelas gitu. Diikhfakan itu karena nun ada fa di depannya. Anfusihim. Jadi kesimpulannya ada dua huruf bersandingan, hukumnya 4. Yang pertama namanya mutamathilan, dibagi 3, sagir, kabir, mutlak. Yang kedua mutaqariban, ada sagir, kabir, mutlak. Yang ketiga mutajanisan, sagir, kabir, mutlak. Yang keempat mutabaidan, sagir, kabir, dan mutlak. Itulah materi kita di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang fasih, yang sesuai dengan makhraj dan sifat dan ilmu-ilmu tajwidnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.